Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas panduan pemantauan dan evaluasi dari Lamemba, yaitu DL05. Tujuannya, supaya panduan ini bukan cuma jadi dokumen, tapi jadi alat yang benar-benar ampuh buat program studi Anda. Nah, ini dia nih, dokumen yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Kelihatannya mungkin rumit ya. Tenang aja, kita akan ubah panduan ini jadi sesuatu yang jauh lebih simpel, jelas, dan yang paling penting, bisa langsung Anda praktekkan. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu. Sebenarnya apa sih tujuan dari pemantauan tahunan ini? Oke, coba bayangin, prodi Anda baru aja selesai berjuang keras buat dapat akreditasi. Wah, itu pencapaian yang luar biasa kan? Tapi, setelah itu apa? Apa yang harus dilakukan di tahun-tahun berikutnya biar standar kualitasnya tetap terjaga atau bahkan meningkat? Nah, disinilah Lamemba mencoba mengubah cara pandang kita. Akreditasi itu bukan garis finish, justru sebaliknya, ini adalah garis start. Awal dari sebuah perjalanan panjang untuk perbaikan yang, berkelanjutan. Nah, yang bikin menarik, perjalanan ini tuh ada strukturnya loh, gak dibiarin gitu aja. Yuk kita lihat gimana sih alurnya dari tahun ke tahun. Jadi prosesnya itu berupa siklus 4 tahunan yang jelas banget. Di tahun ke-0, anggaplah itu tahun Anda dapat status akreditasi. Nah, mulai tahun ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-4, Anda diminta untuk menyerahkan dokumen Monef ini setiap tahunnya. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan cuma sekedar ngumpulin dokumen atau formalitas administrasi ya, sama sekali bukan. Ini tuh cara yang cerdas dan strategis untuk merekam semua perkembangan prodi Anda. Jadi, pas waktunya akreditasi lagi, semuanya udah siap. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa aja sih yang harus dievaluasi? Apa aja yang perlu kita laporkan ke Lamemba setiap tahunnya? Yuk kita bedah satu persatu. Ternyata, evaluasi tahunan ini fokusnya ada di 3 pilar utama. 3 hal ini benar-benar jadi pondasi yang nunjukin kualitas sebuah program studi. Ada kurikulum, dosen, dan luaran tridharma. Oke, pilar pertama, kurikulum dan penjaminan pembelajaran. Ini intinya soal apa? Ya soal memastikan kurikulum kita itu kena sasaran. Mahasiswa beneran dapat nggak sih apa yang kita janjikan di capaian pembelajaran lulusan atau CPL? Nah, perbaikan apa aja yang udah kita lakuin buat ke arah sana, itu yang dilaporkan. Pilar kedua, ini ngomongin soal jantungnya prodi, para dosen. Di sini kita update data soal profil dosen, kecukupan jumlahnya, beban kerjanya, kualifikasinya, sampai kalau ada perubahan status. Penting banget kan? Terakhir, pilar ketiga, ini soal hasil nyata dari Tridharma. Jadi, apa aja kontribusi intelektual dan pencapaian prodi dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini bukti nyata dampak prodi kita ke dunia luar. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat praktiknya gimana sih cara melaporkan semua perubahan ini? Bentuknya kayak apa? Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang paling enak, prosesnya itu dibikin efisien. Anda nggak perlu mulai dari nol. Cukup pakai dokumen akreditasi terakhir, yaitu DED dan DKPS sebagai patokan awal. Setiap tahun Anda cuma laporin apa yang berubah dan apa yang diperbaiki. Tinggal isi tabel-tabel spesifiknya, dan nanti di tahun keempat baru deh bikin rangkuman dari semua perbaikan itu. Simple kan? Contohnya nih, di tabel profil dosen. Lihat deh, di bagian atas itu ada kondisi awal pas tahun ke-0, anggaplah itu snapshot pas akreditasi. Nah, untuk laporan tahun berikutnya, Anda nggak perlu nulis ulang semua nama dosen. Cukup laporkan perubahannya aja. Misalnya ada dosen B yang baru masuk atau dosen C yang keluar. Jadi yang diisi cuma yang ada pergerakan. Sama juga nih buat data mahasiswa. Di tahun ke-0 jumlahnya misalnya 500. Nah, di tahun berikutnya ternyata nambah jadi 520. Ya udah, tinggal update aja angkanya. Nggak perlu ribet, bener-bener to the point. Oke, kita udah lihat cara ngisinya. Mungkin ada yang mikir, repot amat tiap tahun bikin laporan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa semua ini penting? Apa sih untungnya buat kita dalam jangka panjang? Jawabannya ada di kutipan dari panduan Lamemba ini sendiri. Kuncinya ada di frasa perbaikan berkelanjutan. Jadi tujuan utamanya bukan buat menghakimi, tapi justru buat mendorong budaya perbaikan yang nyata dan terus-menerus di dalam prodi. Dan ini dia gongnya. Kalau kita konsisten ngisi laporan tahunan ini, proses reakreditasi nanti bakal jauh lebih gampang. Nggak akan ada lagi tuh yang namanya panik sistem kebut semalam buat nyiapin borang. Kenapa? Karena semua kemajuan kita selama 4 tahun udah tercatat rapih.
Reakreditasi cuma jadi ajang buat merangkum semua cerita sukses itu. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar soal memenuhi kewajiban. Ini adalah sebuah alat strategis yang sangat powerful. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kira-kira, bagaimana program studi Anda akan memanfaatkan proses ini untuk membangun warisan keunggulan di masa depan?